Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama akan dibacakan oleh Syahla. Kedudukan hadis dalam hubungannya dengan Al-Quran. Itu untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam dapat dilihat dari beberapa argumentasi berupa dalil-dalil, baik nakli berdasarkan dari Al-Quran dan hadis maupun akli atau rasional. Berikut saya akan bacakan mengenai dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kaum muslimin agar beriman kepada Rasul-Nya. Mereka juga harus menaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasul Allah ini sama halnya dengan tuntutan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan beberapa ayat Al-Quran berikut ini. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul jika kamu berpaling. Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 32. Ayat yang kedua yaitu ada Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah mutlak adanya, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian pula dengan ancaman atau peringatan bagi yang mengingkari atau mendurhakainya. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang mendurhakainya sering disejajarkan dengan ancaman kepada manusia yang mendurhakai Rasul-Nya. Banyaknya ayat yang menyebutkan ketaatan kepada Allah secara bersama-sama, terdapat pula ayat-ayat yang memerintahkan ketaatan kepada Rasul-Nya. Pada dasarnya, ketaatan kepada Rasulullah SAW sejajar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Selain berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kedudukan hadis juga dapat dilihat melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Aku tinggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang pada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik nomor 1395. Kenyataan itu memberikan suatu kepastian bahwa umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan kemasyarakatan, Al-Quran dan hadis harus ditempatkan sebagai sumber asasi. Berpegang teguh pada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh pada Al-Quran. Adanya konsensus ijma ulama akan dibacakan oleh Nadifa Zalfa. Adanya konsensus ijma ulama. Ulama umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum. Penerima mereka terhadap hadis sama seperti menerima terhadap Al-Quran. Keduanya dijadikan sebagai sumber ajaran dan hukum dalam Islam. Ulama dan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan kesepakatan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis, berlaku sepanjang zaman. Tidak ada yang mengingkarinya.
Banyak di antara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi mereka juga menghafal, mentadwin, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Antara lain dapat diperhatikan dalam beberapa peristiwa berikut. Yang A. Ketika Abu Bakar dibayat menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan Rasulullah. Sungguhnya." Yang B. Saya takut tersesat apabila meninggalkan perintahnya. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, "Saya tahu bahwa saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, tapi saya tidak akan menciummu." Yang C. Diceritakan dari Said bin Musayyab bahwa Utsman bin Affan berkata, "Saya duduk sebagaimana duduknya Nabi Muhammad SAW. Saya makan sebagaimananya makannya Nabi, dan saya sholat sebagaimananya sholatnya Nabi." Adanya kesesuaian dengan pertimbangan akal akan dibacakan oleh syahla. Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah dibenarkan dan diyakini umat Islam. Hal itu menunjukkan adanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa misi untuk menegakkan amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi akidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kerasulan itu sebagai salah satu prinsip keimanan. Dengan demikian, manifestasi dari keimanan itu mengharuskan kita menaati dan mengamalkan segala peraturan atau perundang-undangan. Di dalam mengemban misinya, kadang-kadang beliau hanya menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk wahyu. Hasil ijtihad beliau ini tetap berlaku sampai ada nas yang menasahnya. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Meski demikian, hadis mempunyai kekuatan hujah atau sisi argumentasi yang tidak sama dengan Al-Quran. Hukum yang ditimbulkan hadis masih bersifat zani atau belum tentu pasti kecuali hadis yang mutawir. Sedangkan hukum yang dikandung Al-Quran sudah bersifat qot'i atau pasti. Untuk bayan at-takrir akan dibacakan oleh Nabila. Bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayan at-takid atau bayan al-isbat. Bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Contoh hadis yang dapat dikategorikan bayan at-takrir adalah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar sebagai berikut. Bila kalian melihat bulan, maka lihatlah. Dan jika kalian melihatnya yang kedua kali, maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim nomor 1798. Untuk bayan at-tafsir akan dibacakan oleh Lala. Bayan at-tafsir. Maksud dari bayan at-tafsir adalah hadis berfungsi untuk hadis yang merinai keglobalan ayat atau tafsir al-mujmal. Ini ada hadisnya. Wa aqimus sholata Dalil Al-Quran, Neng, bukan hadis. Al-Baqarah, ayat 43. Oh iya, ini dalil Al-Quran. Maaf, Bu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Surat
Al-Baqarah ayat 43. Bayan tafsir juga berfungsi untuk hadis yang membatasi ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak atau tagli al-mutlak. Berikut hadis riwayat Muslim nomor 3190. La tuqta'u yadus sariki illa fi rubai dinaring suring kan ya ring fasoida artinya jangan potong tangan seorang pencuri melainkan pada pencurian senilai 1/4 dirham atau lebih. Yang ketiga, bayan at-tafsir adalah hadis berfungsi untuk mentaksis ayat Al-Quran yang bersifat umum atau rakhlis al-am. Berikut hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6267 dan Muslim nomor 2033. La yarisul muslimul kafirat walal kafirul Kafirul. muslimin. Tidaklah Walal. seorang muslim mewarisi dari orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Selanjutnya untuk bayan at-tashri akan dibacakan oleh saya. Bayan at-tashri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala Alkitab Al-Karim, yaitu tambahan untuk ketentuan-ketentuan pokok Al-Quran. Contohnya hadis haramnya binatang buas dan keledai jinak yang ketentuan pokoknya sudah ada di Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Bayan at-tashri wajib diamalkan dan tidak boleh diingkari. Adanya kesesuaian dengan pertimbangan akal kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diyakini umat Islam. Di dalam misi beliau terkadang hanya menyampaikan apa yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang pula terdapat istihad yang keluar dari wahyu. Istihad beliau tetap berlaku sampai ada alasan yang membatalkannya. Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam, yaitu urutan kedua setelah Al-Quran. Namun hadis memiliki sifat tidak asli, kecuali hadis mutawatir dan hukum dalam Al-Quran sudah bersifat asli. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Oke. Mungkin masih pada bingung ya. Jadi kita kasih pemahaman dulu. Jadi gini, di pertemuan sebelumnya itu Ibu sudah pernah menyinggung untuk apa sih adanya hadis. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Sebenarnya untuk apa adanya hadis, teman-teman? Padahal sudah ada Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang berlaku sampai akhir zaman, dan itu memuat segala macam hal yang kita pertanyakan. Seperti perintah sholat, tadi dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah. Atau ketika kita tertimpa musibah, kita merasa kesedihan yang mendalam, itu dijelaskan juga dalam Quran Surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Lalu untuk apa adanya hadis? Ini sebelum kalian anggap saja sebelum kalian mendengar penjelasan dari kelompoknya Syarifah tadi. Kalau dipikir-pikir secara logika, untuk apa adanya hadis? Karena di Al-Quran suka ada kata-kata yang masih global, terus kayak sama ulama-ulama diperjelas gitu loh, Bu. Terus abis itu jadi hadis gitu. Maksudnya kayak memperjelas kata-kata yang belum samar-samar di kuping orang gitu. Nah, Yang ada di Al-Quran. betul. Ada lagi yang bisa menambahkan? Teman-teman? Nah, benar ya kata Fauziah tadi. Al-Quran itu sifatnya masih global.
Jadi apapun yang kita tanya, memang ada di Al-Quran. Kayak tadi sifatnya perintah sholat. Itu ada tadi kan, perintah untuk melaksanakan sholat. Ajeng mau nambahin Ajeng? Di Ajeng. Oke, kembali lagi ya. Jadi betul, dengan Al-Quran memang sebagai pedoman hidup kita, sebagai umat muslim, sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Tetapi karena Al-Quran masih bersifat global, masih menyeluruh, dan ada beberapa kata, mungkin banyak ya, banyak sekali kata yang kita pertanyakan ini maksudnya gimana sih? Seperti misalnya tadi perintah untuk sholat. Terus sholat itu harus kayak gimana? Kita harus melakukan apa? Ada memang ayat yang menjelaskan bahwa ketika sholat itu dimulai dengan niat. Setelah niat melakukan ini dan itu. Tapi ketentuan yang lebih rincinya dibahas di mana? Nah, di hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu kan perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi. Atau ketetapan yang disetujui oleh Nabi. Memang mungkin Nabi tidak melakukan itu, tapi ketika Nabi melihat sahabat melakukan hal itu, Nabi tidak marah dan Nabi membolehkan. Nah, itu masuk ke dalam hadis. Kenapa ada hadis? Yaitu untuk sebagai pendamping atau penguat daripada Al-Quran yang kita baca. Jadi ketika kita misalnya ada suatu hal yang tadi udah dibilang sama Fauzia, ada suatu yang enggak kita paham, Bu, itu nanti dibahas di hadis, lebih dibedah lagi, dijelasin lagi di hadis. Nah, untuk yang tadi dijelasin tuh ada bayan at-takrir, ada bayan at-tafsir. Apa sih, Bu? Mungkin kalian masih mempertanyakan, apa sih maksudnya, Bu? Kok ada pembagiannya sedemikian rupa? Nah, sebenarnya itu merupakan fungsi dari hadis tersebut. Jadi itu nama-nama apa namanya ya? Garis besarnya sih itu fungsi hadis. Fungsi hadis itu satu, bayan at-takrir. Yang perlu kalian pahami itu sebenarnya bayan at-takrir itu sebenarnya membahas tentang apa sih? Bayan at-takrir itu yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Nah, memperkuatnya itu dalam hal apa? Jadi kayak tadi ada contoh, coba dibuka slide bayan at-takrir. Nah, di sini. Jadi bayan at-takrir itu adalah fungsi hadis yang berfungsi sebagai memperjelas isi Al-Quran. Nah, kalau misalnya kita menemukan dalam Quran surah Al-Baqarah, tadi perintah untuk sholat ada di sebentar. Nah, perintah untuk sholat atau berwudu itu ada di Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kalian bisa buka di Quran kalian. Itu ada perintah untuk melaksanakan sholat, wudunya tuh seperti apa, orang yang berwudu itu harus mulai dari hal apa. Itu memang dijelaskan dalam Quran. Tapi penjelasan yang tambahannya itu ada di hadis. Ini ada di hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, tidak diterima sholat seorang yang berhadas sampai ia berwudu. Nah, jadi saling ini ya teman-teman, saling berkaitan. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini mempelajari Al-Quran, ketika kalian ada satu kesulitan atau ada satu hal yang kalian pertanyakan, kalian tuh bisa membuka hadis-hadis terkait, karena itu pasti dibahas di situ. Kayak gitu. Jadi untuk memahaminya kayak gini aja. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dan hadis itu sebagai pendamping. Ya,
pendamping dari isi Al-Quran yang berfungsi untuk memperjelas. Yang pertama, bayan at-takrir untuk memperjelas isi dalam Al-Quran. Terus masuk lagi kita ke bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir itu apa? Menafsirkan isi Al-Quran yang banyak sekali kata-kata yang kita pertanyakan nih, ini maknanya apa sih, Bu? Makna makna yang bisa lebih kita mudah pahami itu kayak gimana sih? Nah, dibahas di bayan at-tafsir. Contohnya di sini ada hadis Rasulullah didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Nah, ini dibahas di hadis. Hadis di atas menafsirkan Al-Maidah ayat 38. Kalian bisa buka Quran surah Al-Maidah ayat 38. Di dalam Quran surah Al-Maidah ini dibahas apa? Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu suatu perintahnya, kalau di hadis tuh pengamalannya nih yang udah Rasul amalin, udah Rasul kerjakan, atau para tabiin, para sahabat kerjakan dan Rasul menyetujuinya. Kayak gitu teman-teman. Terus kita masuk lagi ke bayan nasak atau mengganti ketentuan terdahulu. Coba di slide lagi, bayan nasak. Udah. Nih bayan at-tafsir udah ya tadi ya. Nah, untuk bayan udah nggak, Neng? Setelahnya. Oh, nggak dimasukin ya? Kan ada 4 fungsi hadis. Yang pertama ada tadi bayan at-takrir. Yang kedua ada bayan at-tafsir. Bayan apa, Bu? Nasak. Bayan nasak. Yang sebagai pengganti ketentuan terdahulu. Dimasukin nggak nih ke slide-nya? Enggak, Bu. Kita dari buku, nggak ada di buku. Oh, oke. Di makalah ada nih, Neng. Oh, nggak dimasukin ke PPT karena tidak ada di buku ya. Tapi di makalah nih lengkap nih. Teman-teman yang lain juga bisa buka makalahnya karena udah ada di Google Drive. Linknya udah bisa kalian akses masing-masing di HP kalian masing-masing. Nah, oke, kita di sini berarti membahas 3 bayan ya. Yang tadi udah bayan at-takrir sebagai penjelas isi Al-Quran. Terus ada bayan at-tafsir sebagai penafsir isi Al-Quran. Lalu yang ketiga ada bayan at-tairi itu memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, contohnya itu hadis riwayat Muslim. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. 1 kurma atau gandum untuk setiap orang. Baik merdeka ataupun hamba. Hamba itu hamba sahaya kayak budak ya. Jadi kalau zaman dulu itu manusia itu diperjualbelikan teman-teman. Kayak misalnya nih Syarifah itu orang termasuk orang yang kaya, termasuk sultan lah pada zaman itu. Nah dia pasti punya budak-budak atau hamba-hamba ya para budak-budak yang lebih parah daripada pembantu. Kalau pembantu kan kita kerjaannya ya bersihkan rumah segala macam. Kalau ini benar-benar diperlakukan layaknya seorang budak kayak gitu. Nah kalau budak yang udah kita milikin itu bisa kita apain aja karena udah menjadi hak milik kita kayak gitu kalau di zaman dulu tuh.
Nah, di sini dijelaskan bahwa ketetapannya itu Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang. Nah, diberikan untuk orang-orang yang merdeka ataupun para budak. Seperti itu. Laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu jadi untuk memperjelas. Jadi intinya kalian gak perlu bingung-bingung untuk memahami untuk apa kita mempelajari hadis, ya untuk itu agar kita bisa memahami apa sih sebenarnya yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Nah, itu tertuang dalam hadis. Karena Rasulullah merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Jadi apapun yang beliau kerjakan itu udah pasti bagus, udah pasti itu yang diperintah oleh Allah. Jadi dari sikap beliau, dari perkataan beliau itu disebut sebagai hadis yang bisa kita amalin. Kayak gitu, teman-teman. Simple sih sebenarnya. Jadi paling nanti ujian pun ibu hanya akan menanyakan untuk apa sih hadis? Untuk apa sih adanya hadis? Nah, kalian bisa tuh jawab argumen-argumen kalian yang udah sesuai dengan yang udah ibu jelasin. Nah, terus sebutkan 3 fungsi hadis. Nah, tinggal sebutin deh bayan at-tafsir, gunanya apa, kayak gitu. Jadi nggak perlu susah-susah kalian memahami untuk fungsi dari hadis ini. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan, teman-teman? Tadi juga ada kata baiat. Apa sih baiat? Ada yang tahu nggak? Baiat. Mama, nah baiat. Halo teman-teman. Ada yang tahu baiat? Halo. Diva. Ibu tunjuk aja deh. Diva. Iya, Bu. Diva, baiat apa ya? Apa ya maksud dari baiat ya? Ada yang tahu? Atau Yahya? Baiat apa sih Yahya? Nggak tahu, Bu. Oke. Baiat itu suatu perjanjian atau kesepakatan ya teman-teman ya. Tadi ada kata baiat, tadi dijelasin sama Fauzia kalau nggak salah ya tadi. Ada kata baiat di PPT ini. Nah, baiat itu suatu perjanjian atau kesepakatan ya. Nah, lalu ada kata ijma. Mungkin kalian mempertanyakan apa sih Bu ijma? Ijma itu adalah kesepakatan ulama. Jadi ada hukum-hukum yang di Al-Quran udah dibahas, di hadis pun udah dibedah, tapi masih ada masih ada hal yang dipertanyakan oleh kita sebagai kaum muslimin. Nah, itu dibuatlah ijma atau kesepakatan ulama, hukumnya harus kayak gimana. Biasanya itu berhubungan dengan hal-hal fikih ya. Misalnya ketetapan kalau misalnya lagi di jalan harus melaksanakan sholat, kan sholat hukumnya wajib. Lalu harus apa nih ketika kita dalam perjalanan dan tidak menemukan air? Nah, kita bisa bertayamum. Nah, itu biasanya dibahas dalam hadis dan ijma para ulama. Kayak gitu, teman-teman. Oke, coba Ibu tanya ke Anissa. Nis? Iya, Bu. Ya, dari tadi kita udah ngebahas nih, Nis, tentang fungsi hadis. Apa sih yang kamu pahamin? Satu aja fungsi hadis. Satu aja.
Tadi udah dijelasin sama teman kamu. Terus udah sempat Ibu bahas juga. Nah, ada 3 ya. Ibu minta 1 aja. Ya. Gimana Nisa? Kita udah jam 10. Udah mendekati setengah 11 nih teman-teman. Tinggal 8 menit lagi. Ayo. Nisa, mana Nisa? Dari yang udah kamu dengar tadi. Ibu. Apa fungsinya? Satu aja nih. Sebutin aja bayan apa, maknanya apa tadi yang Ibu jelasin. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan dan muhaqqiq, penjelas dan penguat. Oke, bisa. Coba Yahya. Fungsi hadis selanjutnya Yahya. Ada 3 loh. Tadi baru 1 disebutin. Yahya. Kemana sih Yahya? Isan deh, Isan. Halo Isan. San? Ya Bu, Apa San? Fungsi hadis yang kamu dengar tadi San? Tadi udah disebutin 1. Sekarang Ibu minta lagi deh 1. Kan ada 3 tuh. Bayan apa? bayan. Kan ada 3 bayan tuh. Bayan apa? Yang fungsinya sebagai penafsir Al-Quran itu bayan apa? Hah? Ayo, dengerin nggak? Dengerin tapi cuma Bingung sepintas ya? lewat doang. Bayan apa? Makanya jangan sambil scroll TikTok dong. Kagak Bu Fokus. tuh. Oh enggak. Bayan apa dong? Bayan ataf. Bayan at-tafsir. Iya, gampang kan? Oke, satu lagi. Yang tugasnya memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Coba Yahya. Ya Bu. Bayan apa ya? Apa ya? Pada depan kamu tuh, slide-nya ada terpampang. Ada apa Bu? Bayan yang sebagai pemberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Ada di slide nih. Ya boleh saya cari. Bayan at-tasri bukan Bu? Iya, benar. Bayan at-taisri. Oh, ya. Saya malah nyari yang sebelah kanan. Jangan nyari kemana-mana, ada depan muka dicari kemana-mana. Ya Bu. Tahuan nih suka nyuekin yang di depannya. Terus ya, jadi nggak usah susah-susah kalian memahaminya. Untuk apa ada hadis ya? Untuk mendampingi atau untuk mendampingi atau untuk mendampingi Al-Qur'an. Untuk sebagai penjelas Al-Qur'an. Nah, dijelaskan atau bisa disebut dengan bayan untuk menafsirkan tadi bayan at-tafsir. Nah, itu aja yang disebutin, gak usah jauh-jauh. Nah, kalau misalnya Ibu minta contohnya bisa disebutkan kayak tadi yang udah Ibu jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah dijelaskan bahwa perintah untuk mengerjakan sholat. Nah, dalam hadisnya apa nih diperkuat? Kayak gitu. Jadi nggak perlu susah-susah. Oke, untuk menutup, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta 1 aja orang untuk memberikan kesimpulan. Sebelum Ibu tunjuk yuk.
Beranikan dirimu. Sebutin aja kesimpulannya yang bisa kalian tangkap dari pembelajaran hari ini. Ayo. Hei. Coba deh. Semi masih hadir, Semi? Semi? Hadir, Bu. Oke, Semi kasih kesimpulan Semi ke teman-temannya biar paham materi yang kita bicarakan dari tadi nih. Yang dalil, Bu. Gak usah kesimpulan aja, kesimpulan yang udah didapat apa. Iya. Kalau dapatnya ayam kasih ayam, dapatnya daging kasih daging, gak usah susah-susah. Ayo. Bingung, Bu. Bingung, kasih aja kesimpulan yang kamu dapat apa. Jangan sampai nggak dapat apa-apa nih, udah sejam nge-Zoom. Garis besarnya. Yang lain deh, Bu. Kamu dulu coba. Tadi bawa oper lagi. Ke kelompok yang mempresentasikan. Disiapin ya yang presentasi tadi. Kasih kesimpulan. Ya, Sam. Jangan bingung mulai dari mana. Coba dijelasin dulu. Untuk apa Ya, adanya Bu, Al-Quran? Untuk membimbing umat Islam. Iya, pedoman hidup. Pedoman Lalu, hidup. iya. Lalu setelah Al-Quran ada, adanya hadis. Untuk apa tuh? Hadis itu kayak untuk lebih membuktikan tentang yang di dalam Al-Quran yang apa Memperjelas Iya, isi dalam Al-Quran. Nah, oke. Sebutin, Sami, 3 bayan Apa? yang udah kamu dengar tadi. 1, bayan at-tashri. Ya, apa tuh? Garis besarnya aja. Itu adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Good job, lanjut. Terus, halo, Bu. Gak usah tegang gitu, saya jauh kok di sini. Iya, Bu. Bayan at-takrir. Iya, takrir, ngapain dia? Maknanya apa? Menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Oke, lanjut. Satu lagi. Saya lagi, Bu. Iya, habisin. Bayan at-tafsir. Iya, ngapain? Apa maknanya bayan at-tafsir? Memberikan penjelasan dalam bentuk rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Bagus, Semi, good job. Jadi kesimpulannya hanya itu ya, teman-teman. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Aduh, Ibu, ini isinya dalil Al-Quran semua, isinya hadis semua, hadis riwayat, saya pusing. Nggak usah pusing. Maknanya intinya itu doang kok, teman-teman. Kalau kalian bikin kesimpulan nih, paling itu satu lembar bolak-balik pun masih sisa. Oke, terima kasih ya, Semi ya. Semoga itu bisa memudahkan kamu untuk memahami pembahasan kita hari ini, karena kamu udah punya rangkumannya. Oke, silahkan untuk kelompok yang presentasi berikan kesimpulan akhirnya dan silahkan ditutup presentasinya hari ini. Yuk, moderator. Kesimpulan dari bab ini adalah hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang kedudukannya berada setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum Islam telah dikuatkan dalil-dalil Al-Quran. Hadis, Nabi, ijma ulama, dan dalil akli. Fungsi hadis dalam hubungannya dengan Al-Quran berdasarkan kesepakatan ulama ada 3 yang tadi dibahas, yaitu yang pertama bayan at-takrir, memperjelas isi Al-Quran, yang kedua bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran, yang ketiga bayan at-tashri, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Oke, gampang Sekian kan dari teman-teman? Ya, ayo lanjut. Sekian dari kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan teman-teman, jadi kalau ngelihat pelajaran hadis tuh jangan pusing duluan.
Kalau pas sudah dibaca, gampang kok kita maknainnya. Dan seru loh ketika kalian nih ya, sekali aja kalian iseng nih ya, kan kalian tiap hari tadarus nih ya kan. Tadarus tuh baca ayatnya doang. Jarang kan kalian baca maknanya. Sesekali kalian paksa deh diri kalian baca maknanya. Itu lebih seru loh daripada kalian baca novel atau baca komik. Nanti jadi penasaran kayak misalnya kalian tadi buka Quran surah Al-Maidah tentang perintah wudhu. Itu ada perintah wudhu tuh dari mulai niat segala macem. Nanti kalian baca lagi, ntar kalian akan menemukan lagi, oh kayak gini ya, oh kayak gini ya. Kalian akan kagum banget deh. Nah, ternyata emang sedetail itu loh. Semua perkara hidup tuh dibahas dalam Al-Quran. Ditambah lagi adanya hadis sebagai pendamping atau memperjelas isi dalam Al-Quran. Jadi Masya Allah ya, Allah tuh sayang banget loh sama kita. Jadi kita hidup tuh ada pegangannya, mau kemana, mau ngapain tuh ada loh. Jadi nggak kayak orang-orang gabut yang nggak tahu mau kemana, mau ngapain. Di dalam Al-Quran tuh dijelasin, kalian mau apa, kalian mau bahagia, kayak berarti turuti perintahku, perintah Allah apa aja. Dan ketika kita nurut sama perintah Allah, Allah sayang sama kita, apapun juga akan Allah kasih. Jangankan kekayaan dunia, hidup seneng di akhirat pun pasti akan Allah kasih. Gitu, teman-teman. Jadi jelas ya. Semoga membekas pembelajaran kita hari ini dan bisa kalian pahami dengan mudah. Insya Allah kalau nggak ada halangan, pertemuan selanjutnya kita bisa ulangan harian. Atau mungkin dibahas satu pembahasan lagi. Nanti bisa kita bicarakan bareng-bareng. Oke, Ibu cukupkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas, teman-teman? Oke. Nanti video recordannya insya Allah Ibu masukkan ke dalam YouTube ya. Jadi kalian bisa dengerin sekiranya kalian bingung sama pembahasan hari ini. Oke, Ibu cukupkan. Mana nih wajahnya? Yuk kita dokumentasikan dulu pembelajaran kita hari ini. Nyalain yuk, nyalain. Udah mau makan siang kan kalian ya? Ayo. Masya, Gandes, Rivinda, Dava, Raffi, yuk, nyalain. Nyalain ya, Tere masih kamar mandi kah? Salwa, Diva. Yuk, nyalain dulu. 1 menit aja. Dina, Farhan, Mutiara. Standby ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih. Ibu cukupkan, jaga kesehatan selalu ya. Semoga kalian terbebas dari hal-hal yang menyakitkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.